Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami mau sekolah minggu Tuhan. Berkati kami yang mau sekolah minggu Tuhan. Hari ini yang mau sekolah minggu Tuhan, berkati yang ada yang sekolah minggu, yang tidak sekolah minggu Tuhan. Mohon sembuhin yang sakit, yang tidak ikut sekolah minggu Tuhan. Hari ini kami mau sekolah minggu Tuhan, berkati kami pada teman-teman kami yang pada sekolah minggu Tuhan. Walaupun online gak apa-apa Tuhan, walaupun kita gak ke gereja, tetapi kita bisa gereja online. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Jumpa lagi di ibadah online pada hari ini. Hari ini yang bertugas ada Kakak Maya, Kakak Cika, Kakak Dian, Bang Teddy, dan Kakak Grace. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita bersatu dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak ingatkan kembali, seperti biasa kalian harus absen di kolom komentar dengan membuat nama dan kelas kalian. Oke, sekarang kita mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dari apa Kak Cika? It's Good dan Saya Bergirang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Amsal 23 ayat 13 sampai dengan 14, demikian bunyinya. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta kalian mendengar firman Tuhannya dengan baik ya adik-adik. Tidak boleh sambil bermain-main, tidak boleh sambil tidur-tiduran. Dengan ini kita sambut firman Tuhan dengan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doa.
Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami Tuhan boleh layakkan untuk mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami telah siap sedia untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam pujian, pelayanan, penyembahan kita kepada Tuhan lewat ibadah sekolah minggu ini. Hari ini kita akan diajar firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Kita mengenal sebuah pohon itu ketika dia menghasilkan buah. Kalau dia mangga, tentu pohon mangga disebut namanya. Artinya pohon mangga itu diberi nama pohon mangga karena buahnya buah mangga. Tidak akan mungkin pohon mangga disebut pohon mangga tapi buahnya durian. Tidak akan mungkin. Pohon dikenal dari buahnya. Manusia juga seperti itu. Manusia dikenal dari namanya, dari perilakunya. Itu sebabnya seringkali orang diberi nama atau label untuk menandai orang tersebut. Si rajin, si kutu buku, si pintar, si malas, dan lain-lainnya. Hari ini Paulus memberi pengajaran untuk mengenal orang Kristen. Itu terlihat dari buah kehidupannya. Dia namai dengan buah roh. Ada 9 buah-buah roh yang dia katakan di sini. Yaitu yang pertama tadi dikatakan kasih. Kasih adalah hal yang utama dan terutama dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kasih artinya bagaimana saya boleh peduli kepada seseorang. Saya peduli dengan orang tua saya peduli dengan papa, mama, peduli dengan adik, kakak, dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, sukacita. Sukacita adalah sukacita dari Tuhan, di mana seorang anak, dimanapun dia tinggal, dia selalu membawa sukacita. Dia tidak menjadi batu sandungan. Dia selalu membawa kebahagiaan kepada orang lain, ceria, dan mau menghibur orang lain. Yang ketiga, damai sejahtera. Nah, seorang anak Tuhan dimanapun dia tinggal selalu membawa damai sejahtera. Dia tidak mau rusuh, dia tidak mau berantem. Tetapi kalau dia melihat orang atau temannya ribut, berantem, maka dia mendamaikan itu. Kemudian kesabaran. Anak Tuhan, kesabaran adalah ciri yang harus dimiliki. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah marah, tidak mudah merajuk. Tetapi kalau dia butuh sesuatu, dia sabar, dia tunggu, dia lihat dulu. Tidak gegabah, dia tenang. Kemudian dikatakan kemurahan. Kemurahan adalah sikap kita mau berbagi
kepada orang lain. Ketika kamu melihat temanmu kekurangan alat tulis, contohnya di sekolah, kamu mau berbagi dengan dia, kamu pinjamkan yang kamu punya. Kamu tidak pelit, tidak susah untuk dipinjamin. Kemudian kebaikan. Nah, kebaikan ini mencakup seluruh kehidupan kita. Mau suka menolong, suka membantu, dan dia tidak mau membenci orang lain. Kemudian kesetiaan. Dia mau, yang disebut setia adalah dia tidak mudah mengingkari apa yang dia katakan. Kalau dia katakan dia anak Tuhan, ya betul dia anak Tuhan. Kalau dikatakan belajar, dia setia ikut sampai pelajaran selesai. Disuruh beribadah, dia ikut tetap beribadah dan tidak meninggalkan apa yang disuruh kepadanya. Kemudian kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan ini biasanya hubungannya bertutur sapa, berkata, menyampaikan isi hati kepada orang lain. Misalnya ketika meminta sesuatu kepada orang tua, mengatakan sesuatu, baiklah dengan hati yang lembut, dengan suara yang lembut, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keramahan, bukan marah-marah tentunya. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Dekat pengertiannya dengan kesabaran diri. Dia mampu menjaga dirinya. Dia mampu mengkontrol dirinya. Dia mampu menahan seleranya. Dia mampu menjaga dirinya. Itu yang dikatakan dengan penguasaan diri. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 9 buah-buah roh ini yang harus terlihat dari kehidupan anak Tuhan. Ketika anak Tuhan masih mementingkan dirinya sendiri, ketika anak Tuhan masih suka berseteru, suka berselisih, suka berantam, suka menyembah berhala, suka iri hati, suka dengki, suka memecah belah orang, itu artinya dia masih anak iblis. Dia masih tidak kenal Tuhan Yesus. Dia masih belum terselamatkan. Karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buah-buah roh adalah buah kehidupan kita yang boleh dinikmati oleh orang. Boleh kita nikmati sendiri dan orang lain juga boleh menikmati itu. Kita menjadi anak-anak yang penuh kasih, kita menjadi anak-anak yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan, kita yang membawa damai sejahtera, kita yang penuh sabar, kita yang murah hati, kita yang baik, setia, lemah lembut, dan menguasai diri. Itulah ciri anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, kami syukur kami atas firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah kami Tuhan boleh menghasilkan buah yang baik, buah-buah roh sebagai ciri hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahannya nanti dikembalikan ke pihak gereja lagi ya adik-adik. Sekarang sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.